بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur, wasaddu dan mereka menghalangi orang lain, an sabilillahi dari jalannya Allah. Adalla maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan a'malahum amal-amal mereka. Walladzina dan orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilu dan mereka beramal as-salihati amal-amal yang saleh, wa amanu dan mereka beriman bima dengan apa nuzila yang telah diturunkan ala Muhammadin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Al-Quran. Wa huwa dan Al-Quran itu al-haqqu adalah satu kebenaran min rabbihim dari Tuhan mereka. Kafara maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan anhum dari mereka sayyiatihim keburukan-keburukan mereka, wa aslaha dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki balahum keadaan mereka. Dzalika yang demikian itu bi annalladzi disebabkan sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kufur, disebabkan ittaba'u mereka mengikuti al-batila kebatilan, wa annalladzina dan orang-orang amanu yang mereka beriman ittaba'u mereka mengikuti al-haqqa kebenaran min rabbihim dari Tuhan mereka. Kadzalika yang seperti itulah yadribu Allah menjelaskan, yadribullahu Allah menjelaskan linnasi kepada manusia amsalahum perumpamaan mereka atau keadaan mereka. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan satu hal yang sangat-sangat penting kepada kita. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang pembagian manusia. Pada hari ini kita ini membagi manusia dengan berbagai macam pembagian. Ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh, ada rakyat, ada pejabat, ada orang terhormat, ada orang terhina, dan lain sebagainya. Itulah pembagian kita. Tetapi pada hakikatnya manusia ini hanya terbagi menjadi dua. Siapakah mereka? Yang pertama kali adalah alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur, wa saddu an sabilillah mereka tidak hanya kufur tetapi mereka menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, walladzina amanu wa amilus shalihat, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh.
Inilah hakikatnya pembagian manusia. Mau manusia itu modelnya kayak apa, pimpinan kayak apa. Kalau nggak iman, ya berarti dia masuk golongan orang-orang kafir. Mau orang itu jeleknya kayak apa, miskinnya kayak apa, kalau ada iman, ya berarti dia itu masuk golongan orang. Kenapa manusia ini hanya terbagi menjadi dua? Karena di akhirat itu tempatnya juga dua. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini menjadi dua bagian. Yang satu yaitu orang kafir, yang kedua yaitu orang iman. Di sini ada satu pelajaran ini. Maka kita ini bagi manusia ya jadi dua ini aja, nggak usah ditambah-tambahi. Ada Muslim NU, Muslim Muhammadiyah, ada Muslim Syura Alami, ada Muslim Nidumuddin, ada Muslim nggak beraliran, ada Muslim ini dan lain seperti itu. Itu pembagian dari mana? Apakah pembagian seperti itu ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada ini walladzina amanu wa amilus shalihat. Yang ada ini adalah orang iman dan orang yang amal soleh. Itu lawannya orang kafir. Ya sudah, itu aja. Asalkan dia ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fahuwa minna. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Karena di Quran itu pembagiannya cuma dua aja. Kalau nggak iman, ya kafir, gitu aja. Maka siapapun yang di dalam hatinya tertulis, tertancap, terukir la ilaha illallah muhammadur rasulullah fahuwa ikhwanu, maka dia adalah saudara kita. Huwa akhuna, dia adalah saudara kita. Paham? Ini penting, ini harus kita tanamkan. Kalau pemahaman seperti ini tidak ada, akhirnya nanti umat itu akan kita pecah belah, akan kita cincang-cincang menjadi bagian-bagian yang tidak jelas. Gak cocok dengan kita, bikinkan golongan sendiri. Gak cocok dengan kita, bikinkan grup sendiri. Akhirnya amanu wa amilus sholih sudah gak ada. Yang ada adalah nama organisasi dia. Yang ada adalah nama kelompok dia. Nah, ketika orang Islam ini dipencar-pencar seperti ini, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Yang terjadi adalah tercerai-berai dan tidak ada kehebatan dan kekuatan. Maka kita ini kalau bagi-bagi orang itu ikut Allah SWT saja, insyaallah ya. Allah bagi manusia itu ada iman, ada kafir, satunya surga, satunya neraka, ya sudah ini aja. Lah yang lucu kita ini al-kuffaru ba'duhum minna wal mu'min laisa minna. Kalau dengan orang iman nggak cocok pendapatnya, dianggap dia bukan termasuk dari kita, dimusuhi, dicaci, direndahkan, disesatkan. Tapi orang kafir, orang nggak kenal Allah, orang yang benci kepada Rasulullah, karena dia ngasih duit kita, dia nuruti apa yang kita mau, katanya kita ini bersaudara. Alangkah lucunya kita ini, wahai manusia. Pembagian kita seperti itu, pembagian yang tidak sesuai dengan pembagian Allah dan Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan pembagian manusia yang pertama, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Yang kedua, alladzina amanu wa amilus shalihat. Bagaimanakah nasib mereka berdua? Nasib mereka berdua yang pertama, ahbata a'malahum, adalla a'malahum. Allah akan menghilangkan, menghancurkan amal-amal mereka. Jadi perbuatannya orang kafir ini terbagi menjadi dua. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Dua-duanya dihancurkan semua oleh Allah. Perbuatan-perbuatan baik mereka karena tidak disertai dengan iman, karena tidak disertai dengan ikhlas,
karena tidak disertai dengan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, fa'amaluhum katturab, maka amal mereka seperti debu yang ketika datang hujan hilang semua tanpa tersisa. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, fatarakahu salda, mereka itu amal mereka seperti debu yang diletakkan di atas batu, hujan datang, hus, hilang, gak ada nilainya. Jadi orang kafir itu sebaik apapun mereka, infak ratusan miliar, kalau perlu ratusan triliun pun tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Karena mereka ini tidak beriman kepada Allah. Mbak, itu saya lihat orang kafir itu lebih baik daripada orang beriman. Iya, walaupun dia infaknya lebih baik, lebih ini, nggak ada iman, ya nggak ada nilainya. Contohnya, gampangan saja, kita ini masuk di perpustakaan sebuah sekolah, maka semua buku yang di situ kita baca, semua soal-soal imtihan yang di situ kita kerjakan, dan benar semua. Apakah kita akan mendapatkan ijazah? Dapat apa enggak? Enggak akan dapat. Loh, saya ini sudah ngerjakan semua loh. Saya ini sudah membaca semua buku yang di sini, lebih pintar daripada orang paling pintar di sini. Iya Tuhan. Tetapi salahnya Tuhan itu satu. Apa? Enggak daftar. Karena Anda tidak daftar sebagai siswa di madrasah ini, maka apapun jerih payah Anda tidak menjadikan Anda dicatat sebagai lulusan madrasah ini. Ya apa enggak? Lah begitu juga orang kafir itu tidak mencatatkan namanya dalam golongan-golongan orang iman. Maka walaupun menginfakkan seluruh hartanya, ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah di situ. Jadi amalan-amalan orang kafir itu kebaikannya nggak ada nilainya. Keburukan-keburukan yang mereka rencanakan pun semuanya akhirnya gagal. Orang-orang kafir, mereka membuat tipu daya untuk menghancurkan orang iman. Mereka membuat tipu daya untuk melemahkan orang beriman. Apa yang terjadi? Yang terjadi usaha mereka sia-sia. Mereka membunuh orang iman, mereka menindas orang iman, biar orang iman itu kesakitan. Tidak. Orang iman itu semakin ditindas, pahala sabarnya semakin besar di sisi Allah. Jadi perbuatan mereka untuk menghancurkan orang iman malah menambahi pahala orang iman. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angan-angan mereka, cita-cita mereka nggak kesampaian. Adalla a'malahum. Jadi baiknya rugi, buruknya juga nggak terwujud. Itulah orang kafir, betul-betul melas hidup. Kemudian orang yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim. Sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang amal soleh, hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan mengampuni salah-salah mereka. Kesalahan-kesalahannya orang iman diampuni oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah beriman, salahnya itu diampuni. Enak jadi orang iman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang iman itu rata-rata punya salah juga. Orang iman itu punya salah juga, tetapi kesalahannya diampuni. Orang yang nggak punya salah, pasti nggak punya salah itu adalah para nabi dan para rasul saja. Selain para nabi, para rasul itu mungkin berbuat salah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita mengenai
ciri khasnya atau kriteria orang-orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah bercerita mengenai orang takwa. Orang takwa itu siapa tuh? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri khasnya yang pertama, mereka ini senang sedekah. Punya duit, nggak punya duit, lagi melarat, lagi kaya, sedekah terus. Wal kadhiminal ghaidha, mereka ini adalah orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisyah, kemudian tanda yang selanjutnya, ciri khas orang takwa, idza fa'alu fahisyah, ketika mereka berbuat keburukan, mereka istighfar kepada Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunub. Mereka ingat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah. Jadi orang berbuat buruk itu asalkan cepat tobat, tidak mengeluarkan dia dari derajat muttaqin. Itulah keuntungannya orang beriman. Kaffara anhum sayyiatihim, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, hasilnya apa? Hasilnya diampuni dosa-dosanya. Berarti kita ini punya dosa, tapi diampuni oleh Allah insyaallah. Syaratnya apa? Imannya benar, amalnya benar. Allah tidak mengatakan walladzina amanu saja, tapi alladzina amanu wa amilus sholihat. Amilu, mereka beramal, as-sholihat kalau menurut kiai dulu artinya sholihat itu adalah amal-amal yang sesuai dengan keimanan dia. Selagi amalmu itu belum sesuai dengan iman, berarti belum soleh. Sholihun kan pantas pasti ini, pantas sesuai soleh. Hada salihun lak, hada thawb salihun lak. Ini baju ini pantas kamu pakai, cocok untuk kamu. Nah, kita ini amal soleh itu maksudnya amal kita ini cocok sesuai dengan status kita sebagai orang iman. Orang iman, sholat, ini namanya amal soleh. Karena sholat itu sesuai dengan iman. Kalau orang iman ngerokok gitu gimana? Sholat enggak? Ya jelas enggak. Ya jelas enggak. Kenapa enggak? Karena amalan dia ini tidak sesuai dengan tuntunan imannya. Orang tuh kalau merasa dilihat oleh Allah, orang tuh merasa diawasi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, enggak bakal dia ini berani merusakkan titipan dari Allah, itu enggak bakal. Paru-paru badan kita itu titipan semua sama Allah, suruh gunakan untuk ibadah. At-tanafus bi duni ghaflah, biar kita ini napas tanpa lalai kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Lah kok malah paru-paru yang bersih di fogging, dimasuki asap. Bagaimana itu? Soleh nggak? Tidak. Maka yang dijanjikan oleh Allah kafara anhum sayyiatihim, orang-orang yang iman dan amal soleh. Maka kita ini usaha bagaimana menyesuaikan amal kita dengan iman kita, insyaallah ya. Wa aslaha balahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Jadi orang itu kalau iman kepada Allah itu tambah hari keadaannya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Hatinya semakin baik, keluarganya semakin baik, teman-temannya semakin baik, keadaannya semakin baik. Itulah kalau iman itu betul-betul wujud dalam kehidupan kita. Contohnya kita lihat keadaannya baginda Nabi di kota Mekah, diusir, dimarahi, tapi taskilan tambah terus kan, tambah. Kemudian pindah ke Madinah, tambah baik, puncaknya 124.000 menjadi taskilan baginda Nabi. Coba dakwah
23 tahun taskilanya 124.000. Coba kita pikir. Itu yang hadir di Haji Wada saja. Itu yang hadir di Haji Wada. Lah yang nggak datang karena uzur lebih banyak lagi. Kalau ceritanya Pak B dalam bayan itu awal-awalnya orang-orang di Madinah itu adalah 1.500. Kerja 10 tahun jadi 124.000 orang atau 100.000 orang menurut Imam Syafi'i. Jadi keadaan orang iman itu semakin hari semakin baik. Kok kita ini semakin hari semakin buruk? Berarti imannya nggak benar. Kita mondok kelas 1 soft awal, kelas 2 soft 2, kelas 3 soft 3, kelas 4 soft 4, kelas 5 soft 5, kelas daurah soft paling belakang, kelas tahsus softnya nggak ada. Nah ini berarti tidak sesuai ini. Allah sudah menjanjikan kok. Orang yang beriman itu keadaannya akan diperbaiki oleh Allah kok. Keadaan kita ini memburuk, berarti iman kita ini memburuk. Gitu. Itu kaidahnya seperti itu. Bagaimana coba kita renung. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina taba'ul haqqo min rabbihim." Kenapa ini semua terjadi? Karena orang kafir taat sama syaitan, orang beriman taat kepada Al-Quran. Jadi hidupnya orang itu tergantung siapa yang diikuti. Orang kafir ini nggak karu-karuan hidupnya, ya karena gurunya itu syaitan. Nah, syaitan itu punya murid, muridnya orang kafir punya murid, muridnya namanya internet dan HP. Maka orang-orang yang menggunakan itu sebetulnya min talamidis syayatin, termasuk murid-murid yang sudah berbaiat kepada syaitan. Iya kan, kita renungi. Kerusakan-kerusakan itu gara-gara ikut setan. Lah setan itu punya teman namanya orang kafir. Maka segala sesuatu yang dibuat oleh orang kafir itu sebetulnya hasil musyawarah mereka dengan syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd. Setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Yuhi ba'duhum, mereka itu saling sharing informasi, saling bagi-membagi data antar mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Maka kita ini hidup ini kita lihat. Tidak cukup kita ini ngaku iman tok. Guru kita itu siapa? Panutan kita itu siapa? Yang kita jadikan pedoman dalam hidup itu siapa? Tanyakan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ini beriman tapi kiblatnya ke Amerika, kiblatnya ke Eropa. Enggak, Pak, saya itu kiblatnya ke Ka'bah, iya. Tetapi kalau seleranya masih sama dengan orang kafir. Orang kafir hobi bola, kita ikut hobi bola. Orang kafir suka keliling-keliling dunia, enggak jelas wisata, kita juga ikut-ikutan. Berarti hati kita ini ittaba'us syayatin wala yattabi'ul haq, tidak ikut kebenaran. Apakah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk senang sepak bola dan senang orang kafir? Coba datangkan hadisnya. Kalau ketemu saya bayar 1 miliar. Kalau uangnya nggak ada ya nanti saya utang-utangkan. Dan itu nggak akan ada, maka saya berani. Jadi nggak ada. Kita ini panutannya itu siapa itu harus jelas. Maka para sahabat itu adalah orang yang mulai ujung rambutnya sampai ujung kukunya usaha ikut Nabi, sahabat. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat, dia ini diundang ke tempat makannya seorang pejabat gitu. Jadi pejabat itu makannya itu nggak pakai tangan, langsung pakai sendok. Maka sahabat itu ngambil langsung pakai tangan gitu aja. Dimarahi sama temennya, ya jaga tata krama dikit gitu loh, masa di tempatnya pejabat makan pakai tangan, malu-maluin saja. Maka sahabat tadi mengatakan, a'atruku sunnata habibi liha ula'il hamqa.
apakah kamu suruh untuk meninggalkan sunnahnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara ikram, menjaga perasaannya orang-orang bodoh itu? Coba kita lihat sahabat itu urusan makan pakai sendok saja nggak mau. Kenapa? Nggak mau ninggalkan sunnah Nabi. Nah kadang-kadang kita ini pakaiannya masih sunnah Nabi, bajunya masih sunnah Nabi, hatinya dengan orang kafir itu mirip. Ini yang bahaya. Maka kita ini harus lihat muhasabah. Hati kita itu ikut siapa, amal kita itu ikut siapa. Nah kalau kita ini sudah ikut Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi kafara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah akan memperbaiki kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. La kok aslaha balahum dengan kafara anhum sayyiatihim belum wujud, ya berarti sebetulnya yang kita ikuti itu bukan Nabi dan Rasul. Bukan Allah dan Rasul. Maka bagaimana kita ini usaha perbaikan hari demi hari supaya menjadi orang-orang dimaafkan kesalahannya dan diperbaiki keadaannya oleh Allah. Insyaallah ya. Salatullah